Halo Sobat Andrea Automotive Page. Bersama dengan Automotive Inspiration Talks dengan Andrea Suhendra. Kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana industri otomotif, perkembangannya, dan juga khususnya industri mobil listrik EV, Electric Vehicle di Indonesia. Bagaimana nasibnya dan persaingannya antara model-model ataupun merek-merek baru yang datang di Indonesia. Yuk kita bahas dengan Andrea Automotive Page, Inspiration Talks. Kalau kita lihat pertama di sini, teman-teman, Sobat Andrea Page, kita melihat pasar otomotif secara keseluruhan di Indonesia, baik itu wholesale maupun retail sales, mengalami tantangan yang cukup berat. Pasar mengalami penurunan pasar kalau kita perhatikan secara year to date untuk pasar otomotif di Indonesia secara keseluruhan untuk wholesale itu turun 19,4%. Turunnya cukup jauh ya, hampir 20% teman-teman. Yang tahun lalu Januari sampai Juni semester pertama sudah lebih dari 500.000. Sekarang hanya mencapai 408.000 unit sales dalam wholesale. Lalu bagaimana dengan terkait dengan retail sales? Retail sales terkoreksi turun ke bawah 14% menjadi hanya 431.000. Ini adalah gambaran pasar otomotif di Indonesia secara keseluruhan. Kita melihat memang tantangan-tantangan yang terjadi di 2024 di mana kondisi politik, kemampuan daya beli masyarakat, dan juga naiknya harga mobil ataupun harga mobil baru itu menjadi salah satu faktor penyumbang kenapa pasar otomotif melemah ataupun melesu pada tahun 2024 ini. Nah, sekarang bagaimana dengan pasar industri atau market dari mobil listrik di Indonesia? Kalau kita perhatikan, mobil listrik di Indonesia memiliki suatu record ataupun penjualan yang cukup oke. Bukan cukup oke, oke banget gitu ya. Kalau kita lihat dengan datangnya merek-merek baru gitu ya dari China yang memberikan teknologi, yang memberikan penawaran-penawaran harga yang bersaing bagi masyarakat, membuat pasar ini, pasar otomotif tertolong dengan, saya bisa sebut pasar ini tertolong dengan pasar mobil listrik. Kenapa? Kalau kita perhatikan perjuangan ataupun pergerakan, kalau teman-teman lihat ya di sini, pergerakan mobil listrik, penjualannya dari 2020 yang hanya pemainnya mungkin 1-2 saja, lalu 2021 juga hanya 683 unit jualannya, di 2022 dengan adanya Hyundai mengeluarkan Ioniq 5, Wuling mengeluarkan REV-nya itu menjadi 10.327. Apa message-nya? Kita perhatikan teman-teman di sini kalau kita perhatikan masyarakat atau pelanggan mencari solusi baru mobilitas yang memberikan ekonomis, yang menawarkan kemudahan, yang memberikan kenyamanan. Sehingga pada saat dikeluarkannya Ioniq 5 dan REV di tahun 2022, market melonjak 1.400%. Menjadi 10.000. Tadinya di bawah, mungkin marketnya nggak dipertimbangkan hanya kecil, langsung bisa menjadi 10.000. Namun bagaimana sustainment-nya? Bagaimana kelangsungan pasar listrik, mobil listrik EV di Indonesia? Kita mau perhatikan sekarang. Kalau kita perhatikan, 65% bergerak dari 2022 ke 2023. Kenapa? Karena model-model yang barunya nggak terlalu banyak. Pilihannya itu-itu aja gitu. Dan harganya cukup tinggi. Sehingga naiknya 65%. Oke, cukup oke. Secara market di 2023 yang 1 jutaan unit penjualan itu hanya di bawah 2% market share-nya. Market share-nya di bawah 2% untuk mobil listrik di tahun 2023. Kalau kita perhatikan. Nah, sekarang di tahun 2024 yang market melesu secara overall wholesale turun 19%, retail sales turun 14%. Berbeda dengan EV. EV Januari sampai Juni tahun lalu cuma 5 ribuan, sekarang sudah 11.000, hampir 12.000. Itu hampir menaik dari 104%, teman-teman. Jadi market EV ini yang mendorong atau mensupport market otomotif di Indonesia.
masyarakat mencari solusi mobilitas, solusi transportasinya, kepemilikan mobilnya dengan solusi mobil EV ataupun electric vehicle yang ada. Menarik ya? Ini yang kita mau lihat. Terus bagaimana nanti tahun 2024 market EV? Tunggu di Inspiration Talk bersama Andrea Page di sesi berikutnya. Sekarang kita mau lihat pergerakan model-modelnya. Menarik nih. Kita mau tahu nih, sekarang bagaimana persaingan mobil listrik dengan merek-merek tersebut, harga yang ditawarkan, dan respon pasar atau masyarakat pembelian di sana. Jadi, teman-teman atau sobat Andrea Page dapat melihat atau memilih model-model tersebut, gitu ya. Kita perhatikan dulu ya untuk kita lihat. Pertama adalah ini adalah persaingan pasar secara harga nih kalau teman-teman lihat, di sini ada harga, di sini adalah unit sales gitu ya. Yang kita mau lihat siapa sih pemain yang lagi ada di sini. Di pemain pasar otomotif yang ada, teman-teman. Nah, kalau kita perhatikan, menarik banget ya. Semuanya hampir adalah merek China, merek dari negeri tirai bambu, yang menawarkan teknologi dari new EV yang ada, electric vehicle yang ada. Teman-teman, kalau kita perhatikan di sini, kalau kita lihat ya, Bingo EV. Harga yang ditawarkan Bingo EV itu dari 300-an sampai 400-an. Ini adalah kompetisi mobil-mobil di bawah 500 juta dari mobil listrik ya. Bingo EV dia rata-rata jualan per bulan hampir 600 unit. Nanti kita lihat trennya ya. Bingo EV mulai diluncurkan, mulai diperkenalkan di pasar otomotif di Desember 2023. Dan ini mendapat respon yang menarik dari pasar dan harganya kurang lebih 340 jutaan, 340 juta untuk kita perhatikan bagaimana si Bingo EV dapat berjuang ataupun berkompetisi di Indonesia ya, untuk kita perhatikan. Nah, sekarang kita perhatikan lagi kawan-kawan yang ada. Nah, ini adalah mengenai si Bingo EV-nya, teman-teman. Dan yang menarik adalah dengan harga lebih mahal sedikit, tapi dengan model yang lebih menarik dari Ceria model E5. Dia tampilannya SUV, tampilannya futuristik banget dan modern gitu ya. Dia bisa mencapai penjualan hampir 528 unit per bulan. Harganya 488 juta. Ya, di pasar ada beberapa diskon, jadi teman-teman boleh tanya juga ya. Nah, yang juga ditampilkan oleh Wuling di sini adalah Cloud EV. Cloud EV bermain dengan 2 seater, 5 penumpang, dan bagasi juga yang luas yang ditawarkan oleh Cloud EV. Dia diluncurkan di kuartal pertama 2024 yang ada teman-teman, yang di Cloud EV ya. Dan dia mencapai penjualan average kurang lebih 516 unit per bulan untuk sampai di Januari sampai Juni 2024. Yang tidak kalah menariknya lagi adalah MG4 EV. Nah, MG4 EV ini menarik banget teman-teman untuk kita bisa lihat ya. MG4 EV ini dia jualannya kita akan lihat trennya nanti semua penjualan ini dan kita akan perhatikan ini adalah dari MG saudaraan dengan SGMW gitu ya di Wuling. Juga MG ini SAIC motor, dia berhasil mencapai penjualan dan menjadi satu produk hero juga di EV, MG4 EV. Tampilannya keren, futuristik juga, dan cocok juga. Nah, mobil kecil kita yang di tahun 2022 menjadi jualannya hampir lebih dari 175 unit gitu ya per bulan rata-rata di tahun 2024. Nah, keluar lagi ada MG, lalu ada Neta dan Citroen juga teman-teman, dia hampir ini adalah yang tampil dari merek Prancis gitu ya, Citroen 65 unit per bulan, Citroen C3. Dan bagaimana dengan Ion dan Dolphin? Ini juga pemain baru yang ya menampilkan kekuatan merek dari BYD dan juga
Ion dari negeri tirai bambu. Jadi ini adalah yang kita bisa lihat teman-teman dan pergerakannya. Ini yang menarik yang kita bisa lihat ya. Jadi kita lihat nih sekarang kalau tahun 2022, di tahun 2022 di mana pasar hanya menampilkan mungkin hanya Hyundai dan Wuling, sekarang 2023, wah 2024 apalagi ya teman-teman, ini adalah pemain dan pilihan pasarnya. Masyarakat dapat memilih apa yang ada dan juga sesuai dengan kebutuhan dari pelanggan yang ada. Ini menarik kawan-kawan untuk kita bisa lihat. Sekarang kita lihat satu persatu yuk. Nah, ini dia. Bingo EV. Bingo EV dapat mencapai dalam hal pertama, saya bisa bilang dengan model dia yang retro, model dia yang lucu gitu ya, yang meniru ataupun beberapa dari merek-merek dari Europe misalnya seperti itu. Pada saat launching di Desember mendapatkan Desember ke Januari, wah ini adalah produk hero. Mendapatkan respon pasar, angin segar bagi pemain di industri otomotif atau pelanggan di otomotif yang ingin memiliki REV terlalu kecil, Hyundai mungkin harganya agak mahal. Ini jadi solusinya, dapat traction yang bagus, dapat tawaran yang baik. Namun kalau kita lihat traction-nya ataupun penjualan yang hampir 2000-an sebulan drop drastis. Ya, dan trennya juga hampir menurun sampai ke bulan Juni. Ini adalah market wholesale yang ada dan penjualan kurang lebih 603 unit per bulan, teman-teman, yang kita mau perhatikan. Ya, jadi kita bisa bilang Bingo EV dengan ya persaingan pasar tidak ada yang bisa kontrol. Bingo EV perlu mulai memberikan program-program bagaimana Bingo EV dapat mencapai menjadi solusi karena Bingo EV juga memiliki desain yang menarik bagi anak muda, gitu ya. Tapi Wuling perlu mempersiapkan sesuatu. Sekarang kita lihat, nah ini dari negeri tirai bambu juga ya, Chery yang mungkin di awal peluncurannya merek ini dianggap Chery gitu ya. Di Indonesia punya pengalaman-pengalaman ataupun pernah menarik diri dari Indonesia untuk beberapa waktu, tapi Chery konsisten. Chery menampilkan mobil listrik yang cukup futuristik, Omoda E5. Desainnya oke, harga di bawah 500 jutaan. Bahkan di Gias kemarin diturunkan Omoda 5 Pure EV, EV Pure-nya tipe Pure yang harga cuma di bawah 420 juta. Dan ini teman-teman kalau kita lihat trennya adalah increasing ya. Kalau launchingnya mulai di Februari naik 600 menjadi jualan pertama atau jualan rata-rata per bulan 528 unit. Ya, Chery pasti ini jadi penantang ya. Jadi penantang di industri otomotif yang kita lihat untuk mobil EV. Modelnya kalau teman-teman lihat menarik dan futuristik dan keren juga. Jadi pelanggan pasti yang punya duit yang ke 400 jutaan ini adalah salah satu pilihan yang ada. Sekarang kita lihat lagi bagaimana, nah ini dia. Wuling tetap menampilkan sebagai salah satu strategi dari merek-merek China, salah satunya Wuling adalah dia mau tampil fresh terus, tampil dengan model-model baru yang diluncurkan di pasar. Model-model baru ini. Nah, Bingo Cloud EV dia lebih besar dari Bingo. Tampilannya seperti awan gitu di konsepnya, tapi juga traction-nya tidak saat awal tidak seperti saya bilang Bingo EV. Karena ini hanya mencapai 500-an, tapi dia sempat turun gitu ya. Dan kenapa begini? Karena persaingannya mulai tight. Merek-merek Wuling juga, Wuling dengan merek-merek China yang lain mulai tampil, mulai bertarung di pasar. Ada BYD, ada Ion, ada Neta yang ada ya. Dan ini masyarakat jadi punya banyak pilihan. Pemegang merek, agen pemegang merek, dealerships perlu mempersiapkan strategi yang sesuai, gitu ya. Sekarang kita lanjut lagi teman-teman, menarik banget. Nah ini dia. Kalau saya bilang bahwa
MG for EV dengan strategi dia price positioning dan juga dengan mulai CKD-nya gitu ya. Kan dia dapat PPN 1%, insentif PPN yang ada dari pemerintah. Kalau kita bisa lihat trennya mungkin MG4EV tidak diperhitungkan di tahun 2023. Di bawah 50 mungkin jualan, di bawah 50 jualannya. Dan kalau kita perhatikan di 2024 itu jualan rata-ratanya more than 100 gitu, 2000%, 204 unit per bulan dan trennya adalah increasing. MG terus membawa penyegaran model-model baru di Indonesia untuk masyarakat Indonesia melihat untuk hal ini. Ini yang kita mau perhatikan teman-teman ya. Jadi MG, SAIC Motors, saudaraan sama Wuling sebenarnya. Dia menampilkan kesan merek Morris Garage dari Europe ya yang ada, tapi wow, desainnya oke, harga affordable gitu ya, rasa berkendara mobil Eropa yang diberikan. Nah, ini MG4EV yang menjadi salah satu saya yakin produk hero dari mobil merek MG. Sekarang bagaimana yang lain? Kita perhatikan dulu ya. Nah, ini produk hero dari Wuling juga. REV dengan compactnya, kelincahannya, desainnya juga bagus, futuristik. Dia menampilkan penawaran ataupun memberikan penawaran bagi pelanggan mobil-mobil listrik yang butuh kelincahan gitu ya. Tapi digempur dengan persaingan. Banyak pelanggan bilang ya, ruangannya sempit gitu ya. Tapi memang ada juga kebutuhan yang pelanggan untuk memenuhi bagaimana compact car, Wuling REV ini adalah salah satu, solusi yang ada ya. Tapi trennya turun nih. Kalau kita nanti breakdown lebih lanjut ya, kita bisa lihat mobil atau model dari REV yang harganya tadi 300 jutaan, dia mulai mendapat tekanan dari pesaing-pesaing, itu dia keluarkan model di tipe light-nya yang di bawah 200 juta. Itu yang mungkin membuat REV terus bisa sustain, bisa tetap menjual di Indonesia. Kita mau lihat lagi MZ-ZS EV, di sini memang salah satu tawaran dari model lain, tapi tidak seperti dari MG4EV, MZ-ZS EV. Ini jualan hanya 50-an unit, di bawah 100. Tapi ini adalah penyegaran ataupun pilihan model tambahan dari MG untuk berada di industri otomotif khususnya pasar electric vehicle. Jadi merek-merek China tidak bertarung dengan di ICE model, tapi mainnya di electric vehicle yang membawakan solusi baru bagi pelanggan di Indonesia, teman-teman. Nah, sekarang kita lihat Neta. Nah, Neta dia di tahun 2023 dia keluarkan Neta V dan di sini juga kita lihat mulai meningkat dan juga pencapaian SPK di Gias juga dikabarkan di beberapa berita itu cukup baik gitu ya. Tapi Neta saya bisa melihat brand ini harus siap lebih bersaing. Harus siap lebih bersaing dalam market otomotif, menawarkan solusi dan juga mulai melihat Neta untuk brand awareness-nya, product solution-nya. Ini yang perlu diperhatikan oleh Neta gitu ya. Untuk kita lihat ini adalah Neta V pencapaiannya. Jadi teman-teman, itu yang kita mau perhatikan. Kita memperhatikan bagaimana industri otomotif di Indonesia dan insight-nya kita dapat. Jadi kita bisa simpulkan market EV menarik banget. Menjadi suatu solusi baru bagi pelanggan dalam membeli mobil di Indonesia. Dan teman-teman bisa juga mulai ataupun melihat model ini atau mobil ini, mobil-mobil listrik sebagai pilihan. Dapatkan pemahaman dan insight dari industri otomotif bersama Andrea Page, Andrea Automotive Page, dan Automotive Inspiration Talk.